Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Denny di kelas Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja, tetap semangat dan fokus belajar. Baik, masih mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Kali ini kita akan mempelajari dua kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Adapun tujuan mempelajari materi tersebut adalah kalian mampu menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan terampil menyusun surat lamaran pekerjaan. Perlu kalian ketahui bahwa menulis surat lamaran pekerjaan ini merupakan bagian dari ikhtiar seseorang yang sedang mencari pekerjaan, buat dengan sebaik-baiknya supaya perusahaan tertarik pada kita, bahwa kita termasuk seseorang yang mempunyai kemampuan intelektual tercermin dari kemampuan menulis surat yang baik. Lalu setelah kita mengirimkan surat lamaran kemudian belum diterima, ya kita harus bertawakal. Selebihnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan harapan kita. Oleh karena itu, simak dengan baik ya penjelasan berikut ini. Unsur kebahasaan yang pertama adalah diksi. Diksi atau pilihan kata dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan kata bentuk baku. Unsur kebahasaan yang kedua adalah kalimat. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan harus benar menurut kaidah bahasa Indonesia. Demikian pula paragraf. Paragraf dalam surat lamaran pekerjaan harus padu. Semua kalimat pendukung gagasan utama paragraf harus dirangkai dengan penanda hubungan antar kalimat yang sesuai. Selanjutnya, kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Jika ada sumber informasinya, maka pelamar menyampaikan sumber informasi lowongan pekerjaan pada bagian pembuka surat. Lalu, penyampaian maksud surat pada isi surat. Maksud surat harus jelas, sampaikan bahwa Anda memiliki maksud melamar pekerjaan. Ajukan pula posisi atau jabatan yang diinginkan dengan kalimat yang baik sesuai kaidah. Kemudian, ejaan dan tanda baca. Ejaan berkenaan dengan penulisan kata, penggunaan huruf kapital, huruf miring, pemenggalan kata, dan penulisan kata serapan. Tanda baca yang digunakan antara lain titik, koma, dan titik dua. Berikut ini adalah contoh analisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada contoh diksi, boleh kalian lihat. Ada kata dengan hormat dan dengan salam. Nah, pilihan kata yang tepat adalah dengan hormat. Lalu, ada kata berdasarkan iklan dan menurut iklan. Yang tepat adalah berdasarkan iklan, bukan menurut iklan, karena iklan tidak bisa berstatement seperti manusia. Iklan hanya dijadikan dasar seseorang untuk melamar pekerjaan. Contoh berikutnya penggunaan kata saudara dan bapak ibu. Dalam hal ini, penggunaan sapaan bapak ibu lebih tepat karena sapaan untuk pejabat, pemimpin lembaga atau perusahaan adalah bapak ibu, bukan saudara atau Anda. Contoh unsur kebahasaan berikutnya adalah kalimat. Silahkan kalian lihat. Atas perhatian bapak ibu, saya ucapkan terima kasih. Ini sudah tepat karena penggunaan sapaan bapak ibu itu ditujukan untuk orang yang pertama, artinya yang membaca surat. Sementara kalimat yang kedua, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, di sana ada penggunaan imbuhannya. Itu ditujukan untuk orang ketiga. Pada unsur kebahasaan paragraf, hal yang perlu diperhatikan adalah kepaduan paragraf. Kepaduan antar kalimat dalam paragraf atau kepaduan antar paragraf. Coba perhatikan kata permohonan. Nah, di paragraf yang kedua ada diulang kata permohonan. Nah, ini tujuannya adalah supaya paragraf pertama dan kedua ada keterikatan,
sehingga paragraf tersebut menjadi padu. Contoh unsur kebahasaan berikutnya adalah kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Ini perlu diperhatikan ketika kita mendapatkan sebuah informasi, maka cantumkanlah kita mendapat informasi dari mana di dalam surat yang kita buat. Nah, kalau inisiatif sendiri, artinya tidak ada sumber informasinya, tidak apa-apa tidak mencantumkan sumber informasi, karena memang tidak ada. Berikutnya penyampaian maksud surat pada isi surat. Nah, perlu diperhatikan ketika kita membuat surat lamaran harus jelas maksud suratnya. Dalam contoh, jelas bahwa si pembuat lamaran bermaksud menyampaikan permohonan untuk melamar pekerjaan sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah ejaan dan tanda baca. Contoh yang pertama untuk ejaan dan tanda baca adalah penulisan titik mangsa. Bisa kalian lihat penulisan yang tepat? Contoh ejaan dan tanda baca berikutnya terlihat dalam penulisan lampiran. Penulisan 5 itu dengan huruf, bukan dengan angka. Kemudian penulisan perihal, boleh ditulis perihal atau hal. Setelah penulisan hal tidak dibubuhi titik. Berikutnya penulisan alamat surat. Setelah YTH titik, kemudian direktur personalia, ini ditulis dengan huruf kapital, huruf D-nya, huruf P-nya, kemudian penulisan PT itu tanpa titik, Jaya Mandiri sebagai nama perusahaan ditulis dengan huruf kapital, huruf J, huruf M-nya, kemudian penulisan jalan ditulis lengkap, tidak disingkat JL tapi jalan dengan huruf J kapital, lalu nama kotanya ditulis dengan huruf kapital, huruf J-nya, Jakarta di sana sudah tepat. Contoh selanjutnya adalah penulisan salam pembuka. Penulisan kata dengan hormat, D-nya kapital, H-nya kecil. Setelah kata hormat dibubuhi tanda koma, itu yang tepat. Demikian pula di bagian salam penutup, kata hormat saya, H-nya kapital. Setelah kata saya dibubuhi tanda koma. Contoh ejaan dan tanda baca berikutnya bisa kita lihat dalam penulisan identitas pelamar. Penulisan tempat dan tanggal lahir. Setelah kata tempat dibubuhi koma, kemudian penulisan tanggal lahir tidak disingkat TGL, itu yang tepat. Demikian tadi pembahasan singkat tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kesimpulannya, unsur kebahasaan penting kita kuasai agar penulisan surat lamaran yang kita buat sesuai dengan kaidah penulisan surat dan kaidah bahasa Indonesia. Anak-anakku, silakan pedomani pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB untuk mempertajam pemahaman tentang ejaan dan tanda baca. Gunakan selalu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI untuk mengecek kebakuan kata yang kita gunakan saat kita menulis surat lamaran pekerjaan. Untuk sesi kuis, silakan kunjungi link kuis di kelas Bahasa Indonesia untuk melatih pemahamanmu. Anak-anakku, pertemuan selanjutnya kita akan belajar menyusun surat lamaran pekerjaan. Mohon pelajari materi sebelumnya supaya penulisan surat berjalan dengan lancar. Kita tutup pertemuan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.